Setahu Mas ya, Mas ketemu dengan orang korban-korban ini, angka yang paling fantastis yang Mas pernah dengar berapa hilangnya? 42 M. 42 M, satu orang. Satu orang. 42 M. Iya. Kalau mereka kerja di sana di IMI itu berapa sih gajinya Mas di sana? Mas tahu nggak? Kemarin kalau dia kurang lebih 12 juta Per bulan. per bulan. Terus tapi kalau di sana itu mereka dihitung nggak sih kayak di abuse? Ada yang kemarin ngobrol dengan saya itu mantan di situ juga Ibu. Sekarang sedang kabur. Sebelumnya pernah diculik. Dia megang informasi banyak. Akhirnya sekarang dia nggak tahu dari mana. Kemarin udah sempat cerita Sampai sekarang saya. belum tahu. Nggak tahu. Dia juga bilang, Mas Imam kalau nanti saya nggak ada kabar, kalau saya kabur HP saya nggak aktif, berarti saya udah nggak ada. Aduh. Dua isu besar di Indonesia sekarang mungkin satu adalah pinjol, satu lagi ada judol. Saya kira-kira setahun lalu mengundang seorang korban judol dan hari ini saya kedatangan seorang narasumber tamu yang pakar bukan saya sebutnya? Praktisi mungkin Praktisi. ya. Loh, praktisi tadi kamu pemain judol? Praktisi edukasi mungkin. Dia bukan pemain judolnya kan ya? Oke, Mas Imam Budi ya. Jadi Mas Imam adalah seseorang yang karena merasa wah judol ini isu sangat bermasalah di Indonesia dan kayaknya tidak bakal menurun. Jadi Mas Imam melalui Anda punya social media mengedukasi orang-orang tentang masalah judol ini. Nah, Mas, kan kita tahu, maksudnya saya rasa masyarakat tuh semua tahu bahwa judol tuh pasti bahaya, ya kan? Ya. Jadi sebetulnya kan bukan masalah edukasi, lebih banyak kayaknya kemauannya itu nggak bisa di stop gitu loh, Mas. Betul. Nah, jadi gimana Mas mau mengedukasi mereka? Kalau mereka punya diri sendiri belum mau diedukasi gitu Mas. Sebenarnya ada beberapa itu dari karakter orang sebetulnya ada beberapa jenisnya itu Ibu. Jadi ada yang memang mereka diedukasi bisa, mereka sadar bahwa ini salah yang mereka lakukan gitu. Memang ada yang nggak bisa juga karena memang mungkin kemauannya mereka gitu ya. Yeah. Nah yang paling parah nih yang sudah terlanjur masuk terlalu dalam ini, yang uangnya mungkin atau dampak dari judi online-nya ini udah mendarah daging nih. Nah, itu yang sangat susah biasanya. Tapi kita nggak ada jalan lain selain kita mengedukasi mereka, membuat mereka tercerahkan ya bahwa ini tuh hal yang salah begitu. Nah, sorry, Mas Imam itu targetnya adalah untuk orang-orang yang belum judol atau sudah judol? Dua-duanya. Tapi kalau orang itu belum judol, mereka maksud sih mau Google, mau search, bahaya judol dan lain-lain. Kan mereka sudah ya kayak intinya udah emang pengen coba, emang pengen uangnya gitu loh, benar nggak sih? Betul. Tapi banyak juga kan saya setiap hari dapat ini nih Bu, dapat DM ya, dapat DM dan saya juga ada online Zoom gitu dengan teman-teman kayak gitu. Mereka banyak yang mereka tuh sebetulnya nggak tahu, ibu-ibu bahkan mbak-mbak begitu, nggak tahu judi online. Tapi setelah nonton video saya, mereka baru ngeh ternyata kemarin ada keluarganya yang mereka bermain HP, mamanya murung segala macam, ternyata sedang bermain judi online. Jadi mereka mendapatkan informasinya dari video saya gitu, yang tadinya mereka nggak sadar itu gitu. Setelah dicek betul ada keluarganya mereka yang kemarin sempat bermasalah, ternyata dari judi online itu. Jadi itu ada banyak. Jadi artinya biar dia membantu keluarganya juga. Betul. Atau mungkin mencegah anak-anaknya jangan sampai ke judi. Gitu. Jadi artinya umumnya nih ya Mas ya, masyarakat di Indonesia pertama-tama saya pengen tahu umur itu berapa sih mereka tuh bisa yang tertarik sama judol atau target judol berapa sih Mas biasanya? Kalau dari data sih 18 sampai dengan 44 ya. 44 tahun. Berarti saya udah aman Mas, saya udah 40 tahun soalnya. 18 tahun paling awalnya. Nggak lebih muda daripada itu ya? Nggak lebih, saya pikir bakal lebih muda. Ada yang di bawah itu, ada di bawah 10 tahun. Ada kan pasti ya? Alright. Jadi mereka tuh targetnya 18 sampai 40 tahun. Laki atau perempuan? Kebanyakan laki-laki. Terus kebanyakan sosioekonominya kelas apa? A, B, C, D? Kan kebanyakan kita dapat isunya tuh kelas menengah ke bawah gitu ya. Cuman yang dari data yang saya dapat podcast itu atau yang mereka diskusi begitu, itu variatif. Jadi bisa dibilang mungkin nggak 50-50 tapi mungkin di 60 lah. 60 menengah ke bawah, 40-nya mungkin menengah ke atas gitu. Edukasi level tahu nggak Mas berapa kira-kira? S1 kah atau di bawah S1 dan lain sebagainya? Ya, rata-rata di bawah S1 ya. Nah, Mas ada mengagetkan nggak sih dari profesi korban judol ini? Yang contohnya pastinya kayaknya nggak mungkin dia kena judol, kok bisa judol juga? Ada yang mengagetkan? Ada yang paling mengagetkan, pengusaha banyak. Pengusaha. Entrepreneur ya? Ya, entrepreneur. Itu banyak sekali. Dan kalau dari sisi pendidikan banyak yang mereka ternyata sudah S2. S2 banyak.
yang kena begitu. Jadi setelah saya simpulkan memang kalau udah terlanjur masuk siapapun bakal kena, Bu. Bahkan saya sendiri gitu kalau saya mencoba dengan tujuan iseng-iseng atau mencari uang begitu ya. Itu pasti kena. Gimana bisa jelasin nggak sih Mas psikologinya daripada permainan game tersebut sampai orang tuh bisa ketagihan dan bahkan rela hilang semuanya demi judul ini, Mas? Di permainan itu ada dopamin dan adrenalinnya nih Bu, pertama. Terus kalau sudah terlanjur masuk, mereka sudah merasa rugi kalau uangnya sudah masuk ke sana begitu ya. Mungkin banyak orang yang masuknya tadinya awalnya iseng-iseng, tapi ternyata dari iseng-iseng itu mereka dirugikan. Mungkin iseng-iseng tadi 50.000 mungkin gitu. Ternyata setelah berjalan beberapa hari mereka rugi 1 juta 2 juta. Mereka nggak bakal terima. Dan itu mungkin yang sering itu familiar kita sebutkan mungkin ada gambling fallacy di sana ya. Itu mereka berpikir bahwa di depan tuh ada peluang-peluang lagi gitu. Dan ya udah semakin masuk makin banyak kenanya, Bu. Jadi artinya sistem daripada judul ini permainan gamesnya dan lain sebagainya itu benar-benar membuat soal kayak PHP ya. Betul. Kesannya lu pasti ada kemungkinan bisa membalikan uang-uang tersebut. Betul. Karena ada sifat candunya ini. Jadi sifat candunya ini disebutnya di hal apapun itu yang di situ ada adrenalin, ada dopamin dan hal itu membuat kita tuh jadi semangat gitu. Ada desire-nya gitu ya. Ada hasrat di sana. Pasti membuat candu. Jadi misal contohnya saya merasa diri saya seorang rasional. Saya seorang pendidikan ya. Jadi artinya kalau saya hari coba saya buka app, saya coba aja iseng. Iseng aja gini. Menurut Mas, saya ada resiko bisa kecanduan. Sangat memungkinkan. Gitu ya? Dengan seseorang rasional aja bisa. Betul. Sangat memungkinkan. Karena saya dari diskusi-diskusi dengan teman-teman yang mereka tadinya pengusaha, kalau secara pola pikir tadinya untuk mereka cara berpikirnya itu oke Bu sebetulnya Bu. Karena mereka bangun usaha dan dengan omset segala macam gitu. Yakinlah saya sebenarnya orang yang pintar gitu ya. Cuman kalau udah terlanjur masuk dan merasa rugi, udah susah diselamatkan Bu. Pasti uangnya udah makin banyak masuk gitu. Setahu Mas ya, Mas ketemu dengan orang korban-korban ini, angka yang paling fantastis yang Mas pernah dengar berapa hilangnya? Yang paling terbaru kemarin ada 42 M. 42 M satu orang. Satu orang. 42 M. Iya. Jadi pengusaha dump truck Ibu. Jadi pengusaha dump truck itu waktu di zaman Covid itu setahun bermain itu Ibu. Gila. Jadi 8 dump truck. Jadi satu dump truck kata dia bilang di tahun 2015 itu kurang lebih 250 sampai 300 juta harga per dump trucknya. Itu ada 8. Ada 8 dump truck. Terus karena beliau ini project begitu, dia dapat project kan kurang lebih 70 juta, 70 miliar. Nah, 70%-nya dimasukkan ke judi online. Kenapa alasannya dia gitu ya? Ya karena ingin mengembalikan kekalahan dump truck itu tadi yang 8 dump truck itu kurang lebih 2 miliar gitu ya. Ya makin dalam akhirnya. Dan itu dikirimkan ke saya bukti mutasinya semuanya. Sampai saya tuh diberikan akun situs judi online. Email dan passwordnya untuk melihat mutasinya. Gitu. Jadi saya lihat ya memang mengerikan perputaran uang selama setahun yang dimainkan. Aja, 42 M. 42 Terus, miliar. Korbannya sekarang bagaimana? Kalau dari udah sembuh. Cuma sembuh artinya maksudnya udah nggak main. Sudah tidak. Tapi uang yang hutangnya itu lossnya itu gimana? Lossnya ya udah akhirnya mulai dari nol lagi usahanya. Itu mungkin salah satu orang dari 1000 ya mungkin yang secara mental kuat menangani masalah itu problemnya begitu. Tapi banyak orang di posisi itu udah kebanyakan sudah hancur-hancuran Ibu. Boleh deskripsi lebih detail nggak? Maksudnya hancur itu apa hancur-hancurannya? Kebanyakan ada yang modelnya seperti itu. Kemarin ada yang dia usaha properti. Usaha properti uangnya sudah habis. Rumahnya itu juga dijual. Jadi kalau di judi online ini saya juga waktu awal-awal sempat shock Bu. Di judi online untuk hancur itu dalam waktu sekejap seperti membalikan telapak tangan gitu. Jadi mungkin di hari Senin kemarin dia masih punya rumah, mobil, segala macam. Hari Rabunya itu udah hilang semua dengan sangat mudah. Karena kan dengan harga murah Bu dijualnya. Jadi itu ada yang udah punya mobil, ada 2 mobil, ada rumah itu dalam waktu 2 hari habis dan akhirnya berpisah. Ya, maksudnya keluarganya. Ya, berpisah dan dia jadi gelandangan lah. Jadi setiap pergi ke kota-kota tidurnya di masjid. Padahal dia dulu seorang entrepreneur ya. Betul. Jadi udah susah bangkitnya kenapa? Karena sudah ini Bu udah trust issue. Kolega-koleganya sudah nggak ada yang percaya begitu. Pasti. Dan jadi itu kayak dia gitu pasti minjem uang orang lain juga mungkin kali ya. Betul. Benar ya? Betul.
Terus kalau misalnya contohnya mereka yang kena mentalnya sangat lemah gitu ya Mas ya, kan kehilangan semua tadi begitu banyak ya, bahkan keluarga hancur. Apakah ada mengarah mungkin mau bunuh diri? Ada, banyak. Setiap hari di DM saya tuh orang yang mau bunuh diri tuh banyak sekali bunuh diri, banyak. Minimal 10 lah yang DM ke saya mau bundir. Dan ada kejadian yang membuat saya trigger, ini harus diedukasi terus gitu. Jadi semampu saya begitu. Jadi ada kejadian seperti ini Bu. Pas di hari Jumat saya ingat sekali. Jadi saya diteror DM, telepon, Instagram Bu. Jadi mungkin ada 50 kali lah menjelang Jumatan begitu, sebelum jam 11-an. Itu saya diteror. Akhirnya dia chat kalau Mas Imam nggak angkat teleponnya, saya lanjutkan bunuh dirinya, percobaan bunuh dirinya. Akhirnya saya balas, udah nanti habis Jumatan. Itu jam 1 saya schedulekan tuh Bu untuk ngobrol online. Ternyata itu sudah melakukan percobaan bunuh diri di jam 2 malam dini hari itu. Dia siuman di jam 10-an lah mungkin. Sudah minum ini Bu, Baygon, Portas segala macam di kosannya. Ada di video call-nya udah ada alat-alatnya semuanya lah gitu. Nah, di situ cerita sampai nangis-nangis segala macam, mungkin 2 jam lah, 2 jam 3 jam ngobrol dengan saya. Nah, sudah saya sih meyakini kalau candunya untuk bermain lagi sudah tidak. Cuman dia menceritakan dampaknya itu tadi kan dia di daerah Bu. Jadi keluarganya sudah malu. Kalau di daerah hutang ke rentenir itu udah didatengin ke rumahnya Bu. Jadi sanksi sosialnya besar sekali. Jadi begitu. Kayak pinjol gitu, debt collector gitu ya. Betul. Jadi sudah sangat malu lah gitu. Nah, 3 minggu kemudian saya melihat berita di sosial media, di Twitter, dia bunuh diri, gantung diri. Jadi saya, wah ini betul. Saya pas lihat mukanya yang kemarin 3 minggu yang lalu ngobrol dengan saya. Itu yang bikin saya ya udah kita edukasi terus deh semampu kita begitu. Oke, alasan orang pertama-tama itu mau judol itu apakah emang iseng atau emang karena mau nyari uang, mau nyari untung? Dua-duanya. Ada yang memang mereka iseng, ada iseng. Masa iseng, kenapa sih isengnya? Saya nggak ngerti. Iseng kayak main game gitu. Main game mungkin gitu, ngeliat temannya segala macam gitu. Ya bermain aja biasa gitu, ya, uang mungkin 50.000 gitu. Cuman ada juga yang memang tujuannya buat nyari uang. Oke. Nggak tahu ya, karena mungkin diajarin dari kita kecil pokoknya jangan jangan judi, because kita melihat banyak orang kasus yang tadi Anda bilang ya. Ini bukan online, tapi ya judi beneran zaman dulu kan ya. Orang menghilang semua hartanya karena judi, bahkan keluarganya bisa putus dan lain sebagainya, cerai karena judi zaman dulu ya, judi kasino dan lain sebagainya. Jadi kita udah sadar ini judi itu kita pasti nggak mau punya, maksudnya bukan cari bukan jalan untuk nyari uang, ya kan? Nah, orang-orang ini ketika dia mau nyari uang itu, saya bukan lagi mau meng-undermine ya, tapi maksudnya mereka tuh karena mau easy cash, cepat instan kaya, atau karena mereka kesulitan nih, kayaknya ada gue tuh ada bisnis masalah, gue gak ada uang, gue perlu uang ekstra. Lebihnya kemana sih Mas? Lebih banyak kan mereka kepengen mendapatkan uang instan Bu. Jadi bukan yang kedua yang dimana gue tuh ada emergency, anak gue sakit, bukan. Jadi lebih kayak mau extra rich lah. Betul. Ya dengan situasi budaya kita style di Indonesia seperti ini, mungkin lihat di sosial media mereka punya apa, jadi kita mencari uang yang halalnya mungkin sulit begitu. Jadi nyarinya yang instan gitu. Oke, Mas, kan ini judi ini kan sudah satu pandemik menurut saya malah nih ya. Di Indonesia sudah di mana-mana orang, tadi Bapak sudah bilang uang itu banyak habis, bocor uang, tapi bahkan hidupnya semua bisa habis dengan Senin Jumat dalam 1 minggu udah habis semuanya begitu ya. Tetapi kan sudah banyak juga isu dan berita yang mengatakan bahwa ada kekuatan besar di belakang judi online ini, both di Indonesia maupun di luar negerinya. Jadi kesannya pemerintah juga ini apakah mengerjakan apapun juga, saya juga nggak tahu. Katanya di blok ya situs-situsnya. Cuma saya kemarin main game. Saya game bukan judi ya. Saya main game itu saya suka main game word games. Oke. Itu setiap kali iklannya banyak banget iklan tentang judi online. Saya tahu karena kenapa? Tulisannya itu akan ada angka 88. Betul. Get rich. Sebenarnya kayak gitu saya tahu lah. Tapi saya nggak even klik. Saya tahu ini masih judi punya aplikasi begitu loh. Mas satu orang sendirian, ya oke, benar kan? Langkah mempunyai seseorang yang pengen edukasi, ya. Apakah ada harapan nih dengan seseorang namanya Mas Imam Budi, jangan social media doang, mungkin kapitalnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang mendorong harus main judi ini. Apakah kita ada harapan negara ini, bangsa ini? Kalau saya sih pesimis ya. Kalau untuk jurnal ini saya pesimis gitu. Cuman saya berpikirnya ya dari 1.000 atau 5.000 yang nonton, 1 orang aja nggak jadi bundir itu udah
udah cukup lah gitu buat saya gitu, karena saya sendiri gitu. Tapi ya memang kalau ngeliat situasi yang terjadi di Indonesia tadi, terus ada yang diblokir segala macam begitu, dan banyak juga saya melakukan riset juga Bu. Jadi situs-situs yang diblokir itu katanya gitu, itu memang sudah dipersiapkan diblokir begitu. Ada yang seperti itu. Karena ada URL yang dari 2019 sampai sekarang pun masih aktif kok. Banyak. Jadi sebetulnya kalau pemerintah mau shutdown, blokir, mestinya bisa kan? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi blokirnya ya itu bagus untuk blokir domain ya, situs ya bagus dan dilakukan gitu. Cuman bukan di situ, harus di servernya gitu. Karena sangat mudah membuat website itu, sangat mudah. Yang dibuat tuh di Indonesia atau dibuat di luar negeri? Kan saya dengar Kambodia lah, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Itu pembuatannya tuh di Indonesia atau di luar negeri, Mas? Kebanyakan di luar negeri, di Kamboja itu. Orang-orangnya orang siapa? Orang Cina? Kurang tahu kalau itu Bu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Cuman kalau saya dapat info dari teman-teman yang sudah pernah bekerja di sana begitu. Ada beberapa orang kita yang memang mereka meng-create di sana di Kamboja. Begitu. Tapi sorry, kan soal gini-gini pasti sindikat kan. Nggak mungkin satu orang bikin. Contoh gini, saya mau kaya. Saya Kambodia, saya mulai bisnis. Saya rasa ini nggak mungkin deh. Pasti ada mafianya juga yang kontrol. Nggak boleh sembarang orang buka-buka di Kambodia situs ilegal kan, benar nggak sih? Saya pengen tahu itu siapa sih yang paling atas itu siapa ya, Mas ya? Mas ada tahu nggak sih kayak begininya? Ya sebenarnya ada info dari teman-teman yang dari teman yang kemarin sempat podcast sama saya gitu, yang mereka pernah bekerja sebagai ya orang dalam di sana gitu. Bahkan dia pernah bekerja satu bos sama Dennis Lim. Zaman itu gitu. Ya menyebutkan sih, cuman bukti faktualnya nggak ada Ibu. Cuman mendengar aja bahwa di Indonesia oknum-oknumnya A, B, C begitu. Cuman saya minta bukti faktualnya, apakah ada rekaman segala macam. Nggak ada, cuman pas itu diskusi pas saat mereka brainstorming aja katanya. Berarti terlalu pintar lah, nggak mungkin mereka ada rekod jejak digital dan lain sebagainya. Berarti ada orang lokal kita di sana, tapi juga ada orang luar negeri di sana juga, bener nggak sih Mas? Tapi dua ini bermusuh tuh sama-sama kong kali kong untuk ke Indonesia. Marketnya Indonesia kong kali kong Bu. Kong kali kong gitu. Jadi antara orang Indonesia sama orang yang luar negeri itu kong kali kong untuk market Indonesia. Selain Indonesia mereka marketing kemana lagi ya? Kemarin saya dapat narasumber podcast itu dari Perancis juga ada Bu. Di Perancis juga ada. Maksudnya Perancis buat ke Indonesia atau orang Kambodia ke Perancisnya? Iya, marketnya ada di Perancis juga. Marketnya juga mereka mau attack ke Perancis. Kenapa Perancis ya? Kurang tahu tuh Bu. Kemarin ada narasumber saya seperti itu tuh. Mereka kecanduan judul itu, tapi di Perancis. Ternyata di Perancis ada juga gitu. Apalagi negara selain Indonesia sama Perancis ya Mas yang di market apa ditujuin? Sejauh ini sih saya baru mengetahui itu. Dua itu aja ya. Nah terus kan mau tanya nih Mas, tadi kan Mas bilang Mas pernah interview tuh ngobrol-ngobrol sama orang pernah kerja di sana ya Mas ya. Saya pribadi tahu ada anak-anak remaja yang di gereja saya yang juga berangkat ke negara tersebut untuk kerja di sana. Tapi saya nggak tahu kerja apa spesifik, saya nggak tahu. Dan katanya ada kontrak nggak boleh pulang sembarangan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin itu baru ini ayahnya meninggal pun dia nggak bisa balik ke Jakarta untuk doa dan melepaskan ayahnya begitu loh. Bisa sedikit share nggak sih Mas? Orang-orang anak muda ini kan semua nggak ada kerjaan di Indonesia. Terus pendidikan juga nggak ada yang lulus S1. Caranya gimana sih mereka rekrut anak-anak muda ini dari negara, biasanya setahu saya dari yang lebih miskin untuk ke sana, terus mereka kerja apa di sana nih, bisa tahu nggak sih Mas? Itu biasanya dari mulut ke mulut sih Bu. Banyak juga yang referral. Referral. Jadi memang diajak begitu mereka tuh tinggal bawa tubuh aja begitu ya. Paspor segala macam udah dibayarin. Iya, dibayar terus semua. Terus pasportnya gitu. di hold, dipegang sama orang sana. Itu ada, kalau teknisnya saya kurang tahu spesifik per industrinya, perusahaannya seperti apa. Cuman pernah ada yang cerita ke saya, admin juga, bekas mantan admin, itu mereka memang ditahan. Jadi mereka kan dibayari dari Indonesia ke Kamboja ini kan anggap saja menghabiskan 12 juta atau 10 juta begitu. Benar. Itu dicicil Bu, atau debit setiap bulan. Siapa yang bayar jadinya? Jadi yang bayarnya anaknya ya. Dari dia gaji. Betul. Harus tetap bayar. Betul. Atau dibayar full tapi kamu masih punya utang. Begitu. Jadi akhirnya mereka tuh stuck, nggak bisa pulang. Karena harus bayar hutang 12 juta tersebut. Kalau mendadak ingin pulang itu ada punishment begitu. Kalau nggak salah itu 3 kali biaya yang sudah ke sana. Anggap saja tadi. Tapi mana bisa bayar? 10 juta anggap saja ya, 30 jutanya. Mana bisa bayar? Kan mereka pertama-tama nggak ada uang, justru karena Kamboja itu. Betul. Makanya nggak bisa pergi gitu. Betul. Tapi artinya kalau sudah di Kamboja udah stuck gitu. Terus tapi kalau di sana itu mereka itu nggak sih kayak di abuse, di mistreat gitu nggak sih anak-anak muda ini? Ada beberapa yang mereka itu biasanya
yang mereka melakukan kriminal biasanya Ibu. Oke. Mungkin mencuri atau apa segala macam itu mereka nggak ada ampun tuh. Ada beberapa juga yang mereka kemarin ada berita viral itu di Strum segala macam juga memang terjadi seperti itu. Kalau mereka kriminal kan? Kalau mereka nggak kriminal? Kalau mereka nggak kriminal, kalau mereka nanti dipukuli segala macam, kalau mereka memegang mungkin rahasia, ada beberapa yang seperti itu. Mereka mendapatkan informasinya banyak anak ini gitu. Itu kalau mau keluar banyak yang seperti itu. Jadi intimidasi betul. Biar lu jangan beberin rahasia. Betul. Ada yang kemarin ngobrol dengan saya itu mantan di situ juga Ibu. Itu sekarang sedang kabur. Kemarin ada informasi ke saya itu sebelumnya pernah diculik. Karena dari mana? Kan dia udah pernah bekerja tapi bekerjanya di Indonesia. Online begitu. Dia megang informasi banyak. Ada temannya dia yang masih di sana begitu. Nah, dia keluar itu saat itu diminta ganti rugi lah, kurang lebih 40 juta saat itu dibayar gitu. Cuma karena dia mendapatkan informasi saat dia di kampung dia diculik. Ya, diculik. Terus untuk memastikan bahwa kamu nanti jangan memberikan informasi ini begitu. Terus akhirnya sekarang dia nggak tahu ada di mana. Kemarin udah sempat cerita ke saya. Nggak tahu. Jadi bisa aja dia belum tentu dia survive loh, bisa saja dia sudah meninggal. Ya, dia juga bilang kalau Mas Imam kalau nanti saya nggak ada kabar, mungkin seminggu nggak ada ngabarin Mas Imam. Kalau saya kabur, HP saya nggak aktif, berarti saya udah nggak ada. Aduh, umur berapa itu Mas? 25-an. Laki-laki. Itu terjebak tadinya Ibu. Iya. Kalau mereka kerja di sana di IMI itu berapa sih gajinya Mas di sana? Mas tahu nggak? Kemarin kalau dia kurang lebih 12 juta. Per bulan? Per bulan. Kalau ada dapat bonus katanya sekitar 18 jutaan. Oh, jadi bisa sampai begitu banyak juga ya? Betul. Dan mereka juga boleh transfer uang itu ke keluarga mereka di sini bisa? Iya, boleh. Wow. Mengerikan, Bu. Ya, mengerikan banget ya. Mas, saya juga nggak tahu gimana stopnya ya kayak begini ya. Iya, betul. Jalan satu-satunya kita kasih edukasi, kasih literasi seperti ini. Karena mereka kalau di kita itu mungkin kita bersyukur lah kalau hidup di kota begitu ya informasinya. Cuma kalau yang di daerah ini sama sekali nggak paham mereka Ibu, nggak tahu dan masih banyak sekali di daerah ini yang mereka berkelompok begitu di kampung-kampung yang mereka mewajarkan bermain judi online begitu Bu. Di pinggir-pinggir jalan berkelompok gitu, sangat banyak. Jadi Mas ada keliling-keliling atau mungkin Zoom sama orang-orang yang di luar pulau, luar Jawa gitu ya? Betul. Orang tua mereka tahu nggak sih kalau anak-anak main-main kayak begini kebanyakan? Atau juga nggak ada tahu juga? Ada yang tahu. Atau mungkin orang tua gini loh, anak gue dapat 2 juta tadi di Kamboja, ya lu pergi aja dah buat gaji 2 juta lumayan tinggi gitu loh. Ada kayak begitu nggak sih malah nyeport anaknya seperti ke Kamboja? Saya sih belum pernah menemukan kasus seperti itu ya. Cuman ada orang tua yang minta tolong ke saya untuk membantu menyembuhkan anaknya. Dari judul. Ada yang bahkan orang tuanya yang suka mengikuti video-video saya begitu. Itu minta tolong. Mas caranya gimana? Orang udah ketagihan tadi Mas ada dopamin segala macam ya. Ada addiction berarti di brain kita kan. Itu gimana cara Mas membantu mereka untuk lepas daripada ketagihan tersebut? Mengedukasi apa yang saya tahu aja Bu, karena treatmentnya kan berbeda-beda ya setiap orangnya. Ada yang memang mereka kehilangan uang saja 1 miliar, 2 miliar, mereka nggak apa-apa gitu. Aman-aman aja begitu, tapi mentalnya mungkin ada yang gitu. Ada yang mereka terpuruknya gara-gara kehilangan uang gitu. Jadi ya saya mencoba masuk ke akarnya nih, dari mananya mau berhentinya apa enggak begitu. Jadi mereka kan kalau saya analogikan seperti ini Bu, orang-orang yang kecanduan judi online itu seperti orang yang kecanduan alkohol. Iya. Jadi kalau saat kecanduan alkohol, saat kita sedang berada terpengaruh alkohol itu kita nggak boleh memutuskan sesuatu. Benar. Nggak boleh bawa mobil, bawa motor atau apapun itu gitu. Ya pasti kemungkinan besarnya kita kecelakaan begitu. Ya harus sembuh dulu. Harus tidur dulu, sembuh dulu, baru besok pagi mau bawa motor, bawa mobil ya silakan gitu. Nah, orang-orang kecanduan online ini kalau pengen menyelesaikan masalahnya mereka, ya mereka harus sembuh dulu. Baru bisa berpikir rasional gitu. Ya kalau kita punya hutang bukan karena judi online aja kita pusing, apalagi karena judi online gitu. Nah itu kita coba arahkan pelan-pelan gitu ke sana Ibu. Jadi artinya mencoba mendalami dan mengerti kondisi mereka dan memberikan mereka rasional. Tapi pernah nggak sih dibikin kayaknya pokoknya lu udah harus ambil semua handphonenya mereka, mati internet connectionnya kayak begitu, ada nggak sih sampai harus yang agresif kayak begitu? Ada banyak. Ada juga ya. Tapi nggak berfungsi Bu. Karena mereka udah menyadarinya itu ya. Jadi nanti bakal terus kayak nyari terus kayak begitu ya. Betul. Jadi ya 1001 cara lah untuk mereka pengen bermain lagi Bu. Jadi banyak yang sudah uninstall banking, ATM-nya dipotong-potong segala macam. Tapi mereka ternyata ke Alfamart kok gitu, ke ATM buat store tunai segala macam, buat deposit begitu. Kayak begitunya ya? Iya. Jam 2 malam, jam 3 malam karena dia saking bahasanya tuh bahasa sakau katanya Bu. Itu.
Wow. Sampai segitunya gitu. Saya dulu waktu awal-awal tuh banyak hal-hal yang buat saya shock, kok bisa ada ya kok bisa, ini. Kita kan pikirnya kok bisa, kan nggak mungkin ya kan. Iya. Oh ya wow. Ternyata ada. Iya. Yang tadi habis MM-an begitu ya. Awal-awal saya masih nggak expect gitu, Bu. Ini apa ya gitu. Ternyata betul ada, dan kan banyak yang sudah ketemu bareng gitu ya. Ya dilihatkan mutasinya, Bu. Ada yang mereka rajin dari mutasi itu print buku tabungan, di print dibawa ke saya gitu. Saya cek betul. Ada ternyata seperti itu. Mereka gitu. Berapa sering kalau mutasi gitu ya Mas? Itu berapa sering itunya Pak mutasinya? Kayak per hari atau per hari? Per hari itu terus. Ada yang 2 juta, 5 juta. Kalau itu yang sedang mungkin. Kalau yang gede-gede ya bisa 20 juta per hari. Apakah Mas yakin ada seseorang, misal contoh gini, ada orang pintar mungkin matematika, algoritma dan lain sebagainya, dia bisa mengalahkan sistem judi online? Ada yang bisa nggak? Tidak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau memang real, kalau yang sekarang yang saya telusuri kan judi online sekarang itu beda sekali dengan judi online pada umum yang memang aslinya dibuat. Maksudnya judi biasa? Judi biasa yang aslinya dibuat gitu. Jadi algoritma yang bermain begitu. Kalau sekarang kan memang judi online ini dikendalikan sama manusia. Jadi memang semuanya dari permainan apapun itu memang 99% dibuat pemain itu kalah. Nah, kalau pemain ingin menang, ya memang dikendalikan, pemain ini dikasih kemenangan. Nah, itu kan berarti probabilitasnya sangat kecil buat pemain. Nah, sebenarnya kalau pemain-pemain ini ingat pelajaran matematika kita dulu waktu SMP gitu ya, kan ada rumus probabilitas itu ya. Itu kalau mereka ingat itu aja, itu sebenarnya sangat nggak masuk akal, Bu. Pertarungannya kalau di dadu itu kan kita ada 6 dadu namanya. Itu untuk kita mendapatkan angka 6 aja kita harus 1/2 juta gitu. Nah, itu aja harusnya udah bisa dinalar gitu. Lah ini kan yang dimainkan kita ada banyak variabel untuk bisa mendapatkan itu gitu. Sangat susah. Jadi artinya misal contoh tadi Mas bilang benar ya, misal contoh kita main misal contoh kasino zaman dulu deh ya, main blackjack. Itu kan masih ada normal kemungkinan menangnya. Betul. Karena main-main hitungan kartunya gitu kan, dan kayaknya fair. Setahu saya kartunya nggak dibikin bandar itu menang terus, benar ya. Betul. Kalau ini pasti bandar udah, jadi setiap orang, jadi contohnya Mas main, ada orang khusus untuk akunnya Mas gitu. Ya. Oh gitu. Ya, dikontrol. Jadi mereka itu namanya di marking ya, Bu. Iya. Bahasa mereka kayak account officernya gitu berarti. Betul. Jadi kalau mungkin anggap saja dalam satu situs itu ada 20 orang yang pemain besar yang tadi habisnya miliaran. Itu yang akan di-marking sama diatin. Jadi psikologisnya dimainkan terus dikasih gitu sampai jadi dikasih dulu dikit dan ambil kayak begitu. Itu orang manusia belakangnya, bukan algoritma mesin. Bukan. Itu dikontrol, itu dilihat gitu. Mereka mencari masa-masa yang seperti itu gitu. Ada kategorinya gitu. Nah, kalau yang bermainnya mungkin tadi bahasanya tuh menengah ke bawah gitu. Ya udah dibiarin aja pasti kalah kok, Bu. Karena algoritma juga susah udah susah juga dikalahin juga sebetulnya. Dan itu kan sudah dibuktikan di saya juga itu. Kemarin saya memanggil developer website yang membuat website sama orang yang mantan mau jadi bandar gitu. Ada dibuktikan, dan itu seperti itu. Saya lihat codingannya juga wah seperti ini. Nggak mungkin menang gitu. Jadi tadi seperti saya, dari orang IT pun yang pintar pun nggak bisa mengalahkan. Tidak bisa. Karena pertama-tama mungkin manusia, kedua algoritma udah dibikin pasti kalah punya. Betul. Variabelnya sangat banyak. Jadi kayaknya probability of you winning is like super kayak menang lotre 1 juta, 1 miliar US dollar di Amerika gitu. Betul. Yang udah hampir nggak pernah gitu ya. Betul, Bu. Wow. Oke, Mas tahu nggak sih data orang main judul di Indonesia berapa banyak? Kalau yang terbaru sekarang itu kuartal 3 2024 8,8 juta kalau salah. 8,8 juta. Itu yang tercatat tapi nih. Yang tercatat. Mungkin sebenarnya mungkin lebih daripada itu ya. Lebih. Dan sekarang yang terbaru itu 900 triliun data yang tercatat. Perputaran uang di judi online. Wow. Tahun 2024. Kalau nggak salah tuh 80.000-nya itu ada anak kecil di bawah 10 tahun. Makanya Mas ya. Iya, kalau saya punya judi online, saya juga pasti nggak mau lepasin bisnis ini. 100 triliun loh. Betul, Bu. Betul. Ya kan? Ya. Kalau satu orang aja sehari rugi 100 juta gitu, dari 8,8 juta udah ketahuan per hari. Kurang lebih 880 juta pendapatannya itu per hari. Bingung saya gimana ini ya. Tapi Mas apa sih backgroundnya? Kenapa mulai bisnis ini, kenapa ya? Maksudnya setahu saya kan Mas tadi bilang ada cerita namanya anak yang DM yang minum baik meninggal ya. Tapi Mas tuh apa sih backgroundnya? Bisa tahu nggak sih? Ya,
Ya, saya sebenarnya ada usaha juga. Saya kebetulan jadi entrepreneur ya. Betul. Ada juga. Awalnya saya membuat konten ini sebetulnya ya buat ini aja sharing aja Bu gitu. Saya keresahan aja gitu. Tapi Mas bukannya psikologis itu bukan kan? Bukan. Saya di komunikasi. Nah, kebetulan saya kurang lebih membuat 2 atau 3 video mengenai edukasi judi online. Banyak yang ngobrol, banyak yang mereka itu curhat, ternyata banyak sekali korban-korbannya begitu ya. Akhirnya saya coba pelajari, saya coba riset terus saya diskusi dengan teman-teman psikolog juga. Akhirnya kebetulan di studi saya di S2 saya juga ngangkat tesisnya di judi online. Itu untuk saya mematangkan ini sebenarnya dari mana sih gitu. Jadi saya ngelihat ngambil dari ruang lingkup kategori kenapa orang bisa kecanduan begitu. Tapi Mas bukan psikologi ya? Padahal kalau cara masuknya ke saya kayak psikologi, cara mikir orang ya, benar ya? Iya betul. Saya suka Bu untuk psikologis itu saya suka mempelajari. Tapi saya di studi pendidikan saya tidak di psikologi. Alright. Pertanyaan saya tadi Mas mau jawab dikit ya bahwa Mas itu pengennya adalah kalau satu orang aja nyawa diselamatkan itu buat Mas sudah satu kepuasan ya. Betul. Tetapi bigger picture-nya apa sih Mas? Itu maksudnya cuma satu orang diselamatkan, maksudnya apakah ada bigger picture yang Mas pengen mencapai dengan pekerjaan ini gitu loh? Goals-nya ya tentu saja ini judi online dihilangkan karena memang yang dikorbankan ini banyak yang bunuh diri Bu gitu. Jadi kalau saya pernah riset begini Bu. Sehari itu minimal 10 orang bunuh diri gara-gara judi online. Wow. Minimal. Jadi setiap hari itu saya ada grup, kebetulan itu setiap hari banyak yang report ada yang bunuh diri di mana gitu. Tapi saya cari di media nggak ada. Iya, saya nggak pernah dengar baca itu loh. Di media paling 2 gitu. Dan itu paling kalau ingin viral 3 bulan sekali, 2 bulan sekali baru viral gitu. Baru beritanya naik begitu. Cuman faktualnya itu banyak yang bunuh diri gara-gara judi online begitu. Dan mungkin itu ketahuan sekali lagi ya. Bisa saja Angga tidak tahu. Betul. Gitu. Itu yang report teman-teman gitu. Dan ya goalsnya tadi ya mudah-mudahan banyak orang tercerahkan kalau judi ini ya nggak benar begitu. Mas satu orang saya katakan, ini banyak orang kuat loh di belakang ini ya. Pernah nggak sih Mas diintimidasi atau di nakut-nakutin lah intinya untuk kamu stop, kalau nggak saya akan hantam kamu dan keluargamu dan lain sebagainya. Ya. Kalau dulu waktu awal-awal pernah, tapi via Instagram gitu diteror begitu. Cuman saya nggak ada masalah dengan bandar. Mereka silakan, mereka mau berbisnis di sana silakan. Tugas saya adalah mencerdaskan anak bangsa gitu. Saya memberikan edukasi gitu. Jadi mungkin analoginya saya nggak bisa membuat orang berhenti merokok gitu. Saya cuma ngasih tahu bahwa itu asap kalau masuk ke paru-paru ya merusak gitu. Yang menutup pabriknya ya urusan pemerintah begitu Bu. Tugas saya udah ngasih tahu ke orang bahwa asap rokok itu nggak bagus masuk ke paru-paru gitu. Jadi saya nggak ada urusan, nggak ada hubungan dengan bandarnya, silakan mereka urusannya dengan pemerintah gitu. Harusnya bandar-bandar ya harusnya paham itu gitu. Karena saya nggak pernah gimana dengan mereka gitu. Mungkin iya secara tidak langsung mungkin saya agak mengganggu bisnisnya mereka gitu. Cuman yang saya selamatkan ini anak-anak bangsa begitu. Iya, benar, setuju. Gitu, Bu. Dan Mas apakah ada pernah kepikiran atau mungkin sudah pernah kerjasama dengan pemerintah untuk lebih banyak edukasinya ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya? Apakah ada inisiatif tersebut atau tidak? Kalau dari pemerintah tidak pernah, tapi dari kampus banyak. Kampus ya? Ya justru dari kampus-kampus ini yang notabene mereka tidak terafiliasi dengan pemerintah itu ya seminggu bisa 2 kali kita untuk seminar-seminar ya webinar gitu. Mungkin harus bukan kuliah Mas, maksudnya harus masuk dari SD kali Mas? Iya itu harusnya seperti itu Bu. Iya, kan? Ada event-event seperti itu. Iya. Itu lebih kecil, lebih tahu lagi ngajak orang tua sama anak-anak sekaligus gitu. Ya sih goalsnya kita buat wadah begitu, jadi saya masuk ke sekolah-sekolah Bu gitu. Iya. Okay. Untuk edukasi mereka gitu. Iya. I mean kudos to you Mas ya. Maksudnya menurut saya apa yang Mas kerjakan sangat baik ya. Kita nggak tahu gimana hasilnya. Seperti tadi Mas bilang, it's not up to us, right? Kita coba bisa bikin podcast, orang tahu, orang dengar. Ya semoga ya by God's mercy ada yang bisa turn around because of our podcast ini. So thank you so much loh Mas ya. Semoga Tuhan menjaga kamu selalu dan apa yang kamu kerjakan di sini. Ya, thank you so much.